Hai Sobat Basic Life. Kali ini kita mau bahas apa sih final stage of being single. Final stage of being single itu kan bahasa Indonesianya final terakhir menjadi single, ya kan? Maksudnya ini apa? Kalau kita lihat dari internet, definisinya itu secara informal atau humoris menggambarkan fase terakhir sebelum seseorang keluar dari status lajang, baik karena akan menikah, menjalani hubungan serius, atau secara sarkastik, ya ampun, menyerah sepenuhnya dalam pencarian pasangan. Jadi ini sebenarnya ada positif dan negatifnya. Jadi kalau secara positif itu menuju hubungan yang serius. Jadi seseorang itu dia tuh mau menikah. Jadi dia mungkin buat caption di foto Instagramnya final stage of being single. Oke. Itu secara positif ya. Secara sarkastik atau komedi itu bisa merujuk pada fase di mana seseorang terlalu nyaman dengan kesendiriannya. Misalnya dia punya rutinitas sendiri yang sangat mapan, jadi dia udah nggak butuh pasangan. Misalnya yang cewek nih udah mapan, udah kaya, udah karirnya bagus, dia nggak butuh cowok lagi karena menurut dia itu cowok itu menjadi beban buat dia. Terus yang kedua, tidak aktif lagi mencari pasangan. Dulu mungkin umur 20-an dia aktif banget, misalnya main Tinder, main aplikasi pencarian jodoh, sekarang udah gak aktif lagi. Yang ketiga, berkencan dengan makanan favorit dan Netflix. Nah ini, kadang-kadang ini yang buat istilahnya orang tuh males pacaran. Karena udah ada Netflix, udah chill aja sendiri, lebih baik sendiri daripada harus ada pasangan yang buat kita itu tambah sedikit jengkel. Ini tidak bisa dipungkiri ya, ini fenomena yang terjadi pada kalangan manusia dewasa pada umumnya usia 25 tahun sampai 30 tahun. Mereka kalau udah Netflix sendiri pasti udah lupa yang namanya berpasangan lagi. Misalnya udah Netflix ya, Netflix kan tuh dari malam pulang kerja tiba-tiba sampai dia ketiduran, besoknya kerja lagi, udah itu mesti dia nggak bakalan cari kencan, cari di aplikasi Tinder gitu, mau kencan buta gitu, udah nggak, karena udah dirinya udah kayak udah kesendirian itu semakin menjadi darah daging buat dirinya. Apalagi khususnya itu biasanya yang kepribadiannya itu introvert. Aku mau bagiin tips gimana kita itu bisa membuka diri kita lagi untuk menemukan pasangan. Bukan main Tinder, bukan main aplikasi pencarian jodoh, bukan. Ya itu mungkin salah satu dari sekian banyak cara untuk menemukan pasangan, ya kan. Yang pertama, kalau dari versi aku ya, versi aku itu kita harus menjaga kesehatan fisik. Karena umur kita ini sudah kategori yang harus dijaga kesehatannya, maka kita harus menjaga kesehatan fisik. Kita olahraga, tidur yang cukup, jangan begadang, jangan Netflixan sampai semalam begadang, itu kan namanya. Terus menjaga stabilitas emosional kita. Kita harus mengelola luka-luka yang terdahulu, luka-luka masa lalu kita kelola, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terakhir versi aku itu kepercayaan diri. Bukan yang narsistik ya, kepercayaan diri kita itu dibangun untuk menolong orang, untuk menjadi bintang bagi orang, seperti itu. Terus mungkin bangun juga fashion atau hobi yang bisa bikin kamu bersinar. Banyak lah bisa kita cari hobi kita. Kalau aku awalnya sih carinya mulai dari aku tuh apa sih hobiku itu. Ternyata aku menemukan hobiku itu membaca. Bukan yang kayak sosokan pinter pengen tahu pengetahuan gitu, bukan. Ternyata aku kalau membaca itu bisa melewati waktu yang lebih
cepet. Jadi kalau misalnya aku baca 1 jam gitu, bagiku terasa seperti setengah jam. Ya karena memang hobi itu. Jadi kalau misalnya mau menemukan hobi, kalau kita misalnya merasa berat, merasa kok lama banget sih ngerjainnya ini, itu berarti bukan hobi kita. Misalnya nih, aku hobinya membaca, tapi tiba-tiba kok aku pengen menjahit baju misalnya. Tapi rasanya kok menjahit baju nih lama banget, susah banget, sumpah kan. Sampai aduh kok susah banget sih, ini polanya gimana, berarti itu bukan hobi yang kita senangi gitu. Pernah sih aku kabur dari hobi membaca, cuman ya kembali lagi membaca. Ya ini tadi menyinggung sedikit tentang masalah passion atau hobi ya. Kembali lagi ke tips gimana caranya kita membuka diri untuk menemukan pasangan. Yang kedua itu belajar komunikasi yang jujur dan menarik. Pacar itu bukan datang dari pura-pura jadi orang lain. Kita capek gak sih kalau pura-pura jadi orang lain? Ya kan? Biasa kita sukanya makan es krim coklat. Tapi gara-gara kita punya pacar yang gak suka coklat, kita harus mesen gak coklat es krimnya. Kan capek. Kita maunya coklat, tapi karena pacar kita gak suka coklat, kan capek kitanya. Maka dari itu kita jangan takut jadi diri sendiri. Tapi tetap sopan dan terbuka. Terbuka itu maksudnya kasih tahu aku tuh sukanya coklat. Kalau kamu nggak suka coklat, tolong ngertiin aku ya. Aku mau pesen coklat. Seperti itu konsep yang terbuka. Terus yang kedua, tanya hal yang bermakna, bukan cuma basa-basi. Tahu sendirilah basa-basi itu kayak gimana, ya kan? Basa-basi itu kayak kamu lagi ngapain, itu contohnya basa-basi. Terus kalau ketemu kan gak mungkin tanya kamu lagi ngapain ya. Kalau ketemu di depan mata kan kamu sudah makan mungkin kan kita ngomongnya gitu. Ya itu kan namanya basa-basi. Kita ketemu kan buat mau makan kayak mau buat apa kayak kan gitu. Iya, contoh kata-kata bermakna nih, kalau kita pengen tahu dia kepribadiannya seperti apa, kita bisa tanya, kamu lebih suka tempat atau suasana yang ramai atau yang tenang? Kita bisa bertanya seperti itu. Jadi kita bisa tahu pasangan kita itu dia orangnya tipenya yang ramai atau yang tenang. Kemudian kalau kamu mau jadi karakter film, kamu kira-kira bakal jadi siapa? Tapi itu aneh sih kalau pertanyaan seperti itu. Kenapa aneh ya? Karena nanti takutnya dia nggak suka film ya kan. Tiba-tiba kita tanya, kamu kalau mau jadi karakter film seperti apa, kan aneh juga. Terus tentang masa lalu, momen kecil tentang kehidupan waktu dia masih kecil, apa yang berpengaruh sampai sekarang, itu bisa juga untuk dipertanyakan. Misalnya kalian ketemu, jangan melalui WA sih, kalau melalui WA kan kurang dapet feel-nya gitu kan. Terus apa yang kamu pengen banget capai sebelum usia 40, tapi itu termasuk pertanyaan yang luar biasa sih. Pengen banget apa yang dicapai sebelum 40. Oke, baguslah pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita lontarkan kepada calon pasangan kita. Balik lagi ke tips membuat kita itu membuka diri menemukan pasangan. Tips yang ketiga ini, ikuti komunitas atau kegiatan sosial. Oke, misalnya kalau kita memang tidak punya kegiatan sosial yang bisa membawa kita kepada pasangan kita, kita juga bisa minta dikenalin sama orang tua gitu. Jadi balik lagi kepada orang tua, takutnya kan orang tua udah punya stok ya, kita aja yang gak pernah nanya. Kita aja yang gengsi untuk tanya-tanya stok pasangan ke orang tua kita. Ya mana tahu kan koneksi orang tua kita itu melebihi koneksi kita bagi kita yang introvert loh ya. Kalau extrovert mungkin koneksinya banyak banget. Terus sebelum mencari pasangan juga tanya diri kamu sendiri. Aku nih butuh pasangan yang seperti apa ya? Pasanganku nih yang kayak apa ya orangnya? Terus nilai hidup apa yang penting buat aku? Apakah aku ini udah siap belum untuk berkomitmen dan berproses bersama? Nah itu penting itu. Kalau misalnya kita
kita ya masih takut komitmen sama berproses bersama, ya udah lebih baik kita nge-chill nonton Netflix, udah itu aja. Karena kalau misalnya kita nggak siap untuk berproses bersama, maka percuma hubungan dalam suatu hubungan gitu. Nah yang terakhir nih, untuk caranya membuka diri kepada menemukan pasangan, kita harus bersabar dan tetap konsisten. Boleh sih istirahat dari pencarian, tapi jangan sepenuhnya menutup hati. Aku percaya, Mimin percaya bahwa semua yang ada di sini tuh sebenarnya pengen berkeluarga. Cuman masalahnya mungkin ada suatu kasus yang kemungkinan gak usah lah aku berumah tangga kan, seperti itu, menemukan pasangan yang pas. Udah dulu ya gitu ya, pokoknya intinya tips-tips ini tuh sebenarnya aku rancang buat kalian dapat mengerti. Bagi yang introvert kayak Mimin, introvert banget, bahkan Mimin itu gak ada kegiatan sosial yang bisa menemukan pasangan, bayangin coba. Tapi Mimin tetap percaya bahwa jodoh Mimin suatu saat nanti pasti datang. Oke, Sobat Basic Life, Mimin sudahi omongan Mimin sampai di sini. Semoga Mimin doakan yang mendengar ini serius, mendapatkan pasangan yang serius, dan bisa mengakhiri final stage of being single-nya. Jadi caption di Instagram tuh final stage of being single karena udah mau menikah. Oke, see you soon. Bye.